Shalom, Home Ministry menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu ini. Kita mulai pada kita, jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Buat penyertaan dan perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Engkau menyucikan dan menguruskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tunggu jolo kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan Engkau pakai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, yes, dengan korban pujian. Masuk
hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah dan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah dan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian hanya di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari kita katakan, Yesus, ku sembah
dapat melewati segala hal. Amin. Yes, kita akan menjadi katakan hanya dengan Tuhan saja.
nasihat dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku.
Senang sekali saya, Pendeta Harapan Panjaitan, bisa membagikan berkat firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di home ministry ini. Puji Tuhan, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan acara ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan belajar dari sebuah kisah dari seorang wanita yang namanya Hana. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal pertama, ayat pertama sampai seterusnya. 1 Samuel pasal pertama, ayat pertama dimulai. Baik Bapak Ibu yang sudah dapat, kita akan bacakan, saya akan bacakan. Ayat 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki dari Rama Taim Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak memiliki anak, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, nanti kepanjangan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari yang namanya Hana. Tapi kita harus tahu dulu siapakah Hana ini saudara. Hana adalah istri dari Elkana. Kita akan belajar arti dari nama Hana. Dalam bahasa Ibraninya, arti dari Hana adalah elok atau yang dikatakan anggun. Elok atau anggun itu arti dari nama Hana. Tapi dalam bahasa Arab, arti dari Hana adalah kebahagiaan. Sekali lagi, arti nama Hana dari bahasa Ibrani yaitu elok atau anggun. Orangnya cantik, anggun, menarik lah begitu ya. Tapi dalam bahasa Arab,
arti dari Hana ini adalah namanya artinya kebahagiaan. Tapi menjadi sebuah kontradiksi antara nama dari Hana dengan kehidupan Hana sehari-hari. Dikatakan tadi dalam bahasa Arab bahwa Hana itu adalah kebahagiaan. Tapi kenyataannya dari kehidupan sehari-harinya, apakah Hana ini bahagia? Kalau kita membaca, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti Ibu Bapak baca bahwa kehidupan anak ini apakah dia merasakan kebahagiaan atau merasakan kepahitan setiap hari dalam hidupnya. Coba perhatikan, saudara, di ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat yang ke-5 dikatakan, meskipun ia mengasihi anak, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6, tetapi madunya, yaitu Penina, selalu menyakiti hatinya. Tadi bahasa Arab, Hana itu adalah kebahagiaan. Apakah Hana dalam kehidupan sehari-harinya ini sesuai dengan arti namanya itu kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan setiap hari? Kita baca tadi bahwa Hana itu setiap hari mengalami kepedihan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Jadi nama Hana, kebahagiaan itu tidak sesuai dengan kehidupan dia jalani setiap hari, saudara. Namanya kebahagiaan, tapi dari kenyataan kehidupan dia berjalan setiap hari dalam hidupnya, dia mengalami tekanan, mengalami kepedihan. Apa yang membuat Hana ini tidak bahagia? Apa yang membuat Hana ini merasa pedih, sakit, menderita setiap hari? Yaitu yang pertama, saudara, yang membuat Hana itu tidak merasa bahagia adalah yang pertama dikatakan di sana, ayat yang ke-5. Ini persoalannya, saudara. Sebelum ayat ke-5, ayat kedua dikatakan di ayat kedua kita perhatikan 1 Samuel 1 ayat 2 dikatakan, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi perhatikan, tetapi Hana tidak. Jadi yang membuat Hana tidak merasa bahagia dan setiap hari dia merasa sedih, merasa sakit, merasa tidak nyaman karena Hana tidak memiliki anak. Banyak yang menyebabkan orang tidak bisa memiliki anak. Bisa karena makanan, memang karena hormonnya tidak bisa. Tapi Hana tidak memiliki anak bukan karena kekurangan atau kesalahan Hana. Tapi karena apa? Ayat 5 dikatakan di sana, saudara, ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Kenapa? Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Hana tidak punya anak, atau Hana tidak akan bisa punya anak, bukan karena Hana tidak subur dalam bahasa dokternya, tapi karena apa? Ayat 5 dikatakan karena Tuhan. Perhatikan, karena Tuhan yang telah. Karena Tuhan sendiri yang menutup kandungan Hana, alias tidak akan bisa punya anak. Ini yang membuat dia tidak merasa bahagia. Tidak sesuai dengan namanya tadi, kebahagiaan. Dia mengalami kepahitan, dia mengalami kesusahan, penderitaan, ketidaksenangan. Karena apa? Karena sebagai perempuan, sebagai istri, dia tidak bisa memberikan keturunan.
Karena apa? Karena Tuhan yang menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah menutup, mau berusaha seperti apapun. Mungkin Hana sudah berusaha. Kalau zaman sekarang sudah ke dokter, ke sinse, minum obat segala macam, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena bukan kesalahannya, bukan karena dia tidak subur, karena Tuhan yang telah menutup. Sekali lagi, kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Usaha kita pun, usaha seperti apapun, berusaha sebagaimanapun, tidak akan bisa punya anak. Dan tidak akan bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah menutupnya. Ini yang menjadi persoalan, masalah besar, berat yang dialami oleh Hana. Karena Tuhan sendiri yang menutup. Yang sengaja membuat Hana tidak bisa hamil dan memiliki keturunan. Ini persoalan besar, saudara. Kalau karena tidak subur, bisa kita dilakukan. Makan makanan yang minum obat penyubur macam-macam bisa. Tapi ini dari pihak Tuhan sendiri yang menutupnya. Ini persoalan besar. Inilah yang membuat Hana setiap hari dia tidak bisa bahagia. Dan yang kedua, saudara, bukan hanya Tuhan, dari pihak Tuhan yang menutup kandungannya sehingga Hana mandul dan tidak bisa punya anak. Tapi yang kedua, dikatakan apa, saudara? Ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 1 ayat 6 dikatakan, tetapi apa? Madunya, yaitu Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Sebab karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi dari Tuhan sudah tutup. Dari pihak Tuhan yang pertama, Tuhan tutup kandungannya. Ini sudah persoalan. Dan ini sudah jadi masalah besar. Karena tidak akan mungkin Hana bisa punya anak. Tapi ada persoalan dari sisi yang lain. Yaitu dari Penina, istri kedua dari Elkana, saudara. Yang setiap hari mungkin dia ngeledek. Udahlah, ngapain lu berdoa lagi? Ngapain lu lagi berusaha lagi? Tuhan sudah tutup, tidak mungkin kau punya anak. Sudahlah, perawan tua, kau tidak akan bisa punya anak, macam bla bla bla. Dan itu akan selalu menyakiti hatinya. Perhatikan, saudara, Elkana tadi dikatakan punya 2 istri, Hana dan Penina. Saudara, kalau zaman dulu nggak masalah punya 2 istri, tapi di lain sisi pasti ada yang tersakiti. Sekali lagi, zaman dulu itu tidak jadi persoalan poligami atau memiliki banyak istri. Tapi saya mau katakan, istri lebih dari 1 akan membuat salah satu disakiti. Sekali lagi, memiliki istri dari 1 zaman dulu tidak masalah. Tapi lihat bahwa ada yang tersakiti. Di mana Penina selalu menyakiti hati Hana. Jadi itulah yang membuat Hana tidak pernah bahagia. Hana selalu menderita. Dia selalu tersakiti. Dia menderita karena apa? Karena Tuhan menutup kandungannya. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Udah, tidak punya harapan lagi. Dan di lain sisi, Penina, istri kedua atau madunya Elkana, selalu setiap hari mengeledek dan menyakiti hatinya. Lengkaplah sudah penderitaan Hana. Jadi nama Hana kebahagiaan, tetapi Hana tidak pernah merasa bahagia. Pertanyaannya, saudara, Hana mengalami fakta yang real. Faktanya apa, saudara? Hana tidak akan bisa punya anak. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Ini faktanya, saudara. Faktanya benar. Hana tidak akan bisa memiliki anak. Tapi
Apakah Hana menyerah terhadap fakta yang ada? Apakah Hana menyerah dan tidak percaya lagi dan tidak mau berdoa kepada Tuhan karena memang faktanya Tuhan sudah menutup kandungannya? Coba kita lihat saudara. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, 1 Samuel 1 ayat 12 dikatakan, ketika perempuan itu terus menerus ngapain? Berdoa. Artinya saudara, apakah Hana menyerah dan tidak mau berdoa lagi ketika fakta berkata tidak mungkin kamu memiliki anak karena engkau mandul dan karena Tuhan sendiri yang menutup kandunganmu? Apakah di sini Hana menyerah? Perhatikan saudara, Hana tidak pernah menyerah. Dikatakan di sana, Hana terus datang kepada Tuhan. Terus dia datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan berdoa untuk belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memberikan keturunan kepada dirinya. Sekalipun faktanya, sekali lagi, sekalipun faktanya Hana tidak akan bisa mengandung dan memiliki anak karena Tuhan yang menutup. Tapi dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau berhenti untuk berharap. Dia tidak mau berhenti untuk berdoa. Makanya hari ini judul atau tema firman Tuhan adalah mujizat dalam berdoa. Sekali lagi, tema firman Tuhan adalah mujizat dalam berdoa. Ayat 12 dikatakan Hana terus menerus berdoa. Paulus juga pernah berkata kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, ayat 17, tetaplah berdoa, teruslah berdoa, tekunlah berdoa, jangan pernah putus, jangan pernah menyerah dengan fakta dan keadaan yang ada. Dikatakan Paulus tetap berdoa. Hana pun melakukan, dia tidak menyerah. Dia tetap datang kepada Tuhan dan berdoa bentuk belas kasihan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk membuka dan memberikan keturunan. Karena apa? Karena Tuhan yang menutup, hanya Tuhan yang mampu untuk membukanya. Amin. Haleluya. Hana tidak pernah menyerah. Tapi saudara, saya mau sampaikan saudara tentang doa. Perhatikan ini. Perhatikan. Kan tema kita mujizat dalam berdoa. Dalam berdoa akan ada mujizat saudara. Perhatikan. Tentang berdoa, satu hal yang penting yang mau saya sampaikan adalah begini saudara. Dari pihak Tuhan yang terpenting, kalau kita terus berdoa dan Tuhan suruh kita terus berdoa, bukan mujizatnya terjadi, tapi bagaimana yang Tuhan mau adalah yang terpenting bagi Tuhan kita tetap berdoa adalah supaya kita terus terkoneksi, kita terus terhubung dengan Tuhan. Jadi dari pihak Tuhan bukan mujizat yang terpenting. Tapi ketika kita terus berdoa, dari pihak Tuhan yang terpenting adalah supaya kita terus melekat, kita terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan bagaimanapun keadaan kita. Tapi beda dari pihak manusia. Pihak manusia berdoa, yang terpenting adalah supaya mujizat terjadi. Dan saya mau katakan, itu bisa saja terjadi. Ketika kita berdoa, yang Tuhan mau yang terpenting adalah kita, saudara, tetap terhubung dengan Tuhan. Tapi dari pihak kita, dari pihak manusia, manusia berdoa, yang terpenting bagi manusia adalah supaya mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan,
Yang tidak ada jalan, terjadi jalan keluar. Yang pintu tertutup, pintu terbuka. Dan saya mau katakan, itu tidak salah. Dalam hal ini, mujizat bukan yang terutama dan terpenting. Mujizat hanya bonus. Sekali lagi katakan bersama-sama, mujizat hanya bonus. 1, 2, 3 ya. Mujizat hanya bonus. Amin. Ini yang perlu kita mengerti dan sadari, saudara. Mujizat hanya bonus, bukan yang terutama dan terpenting. Yang terutama dan terpenting di dalam doa adalah supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi mujizat bukan yang terpenting, karena mujizat adalah bonus. Saya mau katakan, saudara, ketika kita berdoa, mengapa Paulus berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan pernah jemu, jangan putus-putus berharap dan berdoa. Maksudnya di sini, saudara, kita tetap berdoa di dalam, karena apa? Karena di dalam kita berdoa, di dalam doa itu akan ada yang namanya kemungkinan-kemungkinan. Perhatikan, di dalam doa, ketika kita terus berdoa dan tidak putus-putus, akan ada yang namanya kemungkinan-kemungkinan. Jadi doa itu bisa menghasilkan kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan mujizat terjadi. Sekali lagi, mujizat bukan utama, tapi bonus. Makanya kita diajarkan untuk terus berdoa, karena di dalam doa akan ada yang namanya kemungkinan. Kalau di dalam doa kita berdoa, bisa kemungkinan terjadi mujizat, berarti bisa juga tidak terjadi, saudara. Nah, saya mau katakan, di dalam kita berdoa bisa kemungkinan terjadi, tetapi bagaimana kalau kita tidak berdoa? Ya tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Ngerti, saudara? Bahwa di dalam berdoa akan ada kemungkinan-kemungkinan. Karena apa? Karena mujizat bukan terutama dan terpenting. Sekalipun kemungkinan bisa terjadi mujizat ketika kita terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena ini pun terjadi kepada saya, saudara. Ini sebuah kesaksian, dan saya akan tutup khotbah saya ini dari kesaksian ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2022 anak saya lulus dari SMA, dan puji Tuhan dia ikut namanya SBMPTN. Nah, dari nilai dia ikut, dia masuk tapi tidak lulus, tidak lolos. Dan ikut dia jenjang selanjutnya SBMPTN, dan puji Tuhan anak saya lulus, dia ambil di UPN Veteran Surabaya. UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Dan anak saya lulus masuk negeri, Universitas Negeri UPN Surabaya, saudara. Dan kami senang. Dan berlanjut terus, dan masuklah yang namanya UKT selanjutnya, dan bla 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 bla. Dan dia masuklah untuk kuliah, saudara. Kita senang dia masuk UPN, masuk negeri, kita udah senang. Tapi rupanya masuk negeri bukan otomatis istilahnya beasiswa, gratis semuanya. Enggak. UKT, uang, UKT itu uang semester itu kita harus bayar, saudara. Kuliah tunggal. Dan uang kuliah tunggalnya itu ya nggak besar bagi orang lain, tapi bagi kita, kami sebagai hamba Tuhan itu besar. Yaitu 5.500.000 per semester. Itu uang UKT-nya. Belum lagi uang kos dan uang makan di Surabaya. Saudara, kami harus siapkan tiap bulan itu 2 juta minimal untuk makan dan kosnya saja. Dan puji Tuhan ada program namanya
program dari Pak Jokowi, yaitu AMN, Asrama Mahasiswa Nusantara. Dan anak saya ikut, saudara. Ikut pemberkasan, lulus. Tapi ketika masuk di wawancara, puji Tuhan, anak saya enggak lulus. Gagal total. Dan dia sudah dinyatakan tidak bisa menerima masuk AMN, Asrama Mahasiswa Nusantara. Ya, anak saya berkata, gimana Pak? Abang nggak bisa masuk. Ya sudah, yang penting sudah usaha. Kalau pintu satu tertutup, Tuhan bisa membuka pintu yang lain. Mari kita berdoa terus, jangan putus asa. Memang faktanya, memang Abang Jos sudah tidak berhasil atau gagal untuk masuk AMN, Asrama Mahasiswa. Ya sudah, kita percaya Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya jalan yang lain. Kita berdoa terus, kita berdoa. Berjalan 1 bulan, saudara, tiba-tiba dari pihak Universitas UPN itu menelepon dia, WhatsApp, Jos, hari ini jam 1 siang kamu menghadap Bapak dosen. Oke Pak, dia menghadap dosen. Ketika dia menghadap dosen, apa yang ditanya oleh dosen, yang dikatakan dosen? Jose, kamu serius untuk menerima AMN, masuk AMN? Ketika dosen itu berkata seperti itu, anak saya hanya bisa menangis dan berkata, Pak, Bapak saya bukan orang kaya. Bapak saya hamba Tuhan yang hanya hidup berdoa dan belas kasihan Tuhan. Kami sangat membutuhkan sekali Pak. Saya sangat membutuhkan sekali. Dan dengan lindangan air mata saudara, dia katanya, oke, kalau begitu siapkan semua berkas-berkasnya dan nanti kirim ke Bapak. Dia semua siapkan seperti mana tadi pemberkasan, dia siapkan semua dan dia kirim. Dan dia nunggu pengumumannya. Dan puji Tuhan saudara, anak saya akhirnya diterima untuk masuk AMN. Waduh, luar biasa sekali, kita senang sekali saudara. Apa sih AMN? Apa bedanya rupanya AMN? AMN ini saudara adalah Asrama Mahasiswa Nusantara, di mana orang kalau masuk dan tinggal di dalam AMN ini, orang mahasiswa itu gratis, asrama gratis. Yang kedua, sampai lulus nanti S1 itu beasiswa gratis, ditanggung semuanya. Uang buku ditanggung setiap semester. Dan yang luar biasanya saudara, yang tadinya kami harus mengeluarkan uang minimal 2 juta tiap bulan, sekarang itu kami tidak keluarkan. Karena apa? Setiap bulan anak saya Jose itu mendapat uang saku tiap bulan 2 juta. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kita berdoa, kami berdoa dan berkata kepada dia, jangan pernah putus asa. Memang faktanya anak saya sudah gagal dan tidak diterima. Tapi karena kita terus berdoa dan berharap, dan terjadi kemungkinan, yaitu mujizat, ada salah satu yang menerima beasiswa AMN ini mengundurkan diri, dan anak saya lah yang dipanggil untuk diberi kesempatan untuk menerima beasiswa ini saudara. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Syaratnya jangan pernah berhenti berdoa sekalipun faktanya benar dan tidak mungkin. Jangan putus harapan. Hana tidak putus asa. Dia terus berusaha. Dia terus datang kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan mujizat terjadi. Hana mendapatkan Samuel. Tidak hanya Samuel, tapi di pasal 2 dan selanjutnya, Hana diberikan 5 orang anak. Ya, 5 orang anak lagi saudara. Bonusnya saudara. Karena apa? Karena Hana tidak berhenti berdoa. Mujizat ada di dalam doa.
Tuhan Yesus memberkati. Saya mau katakan, saudaraku, di akhir kata saya, jangan pernah berhenti dan menyerah terhadap fakta yang ada. Fakta yang ada akan dikalahkan dengan doa yang Anda naikkan terus-menerus kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika Anda dan saya terus berdoa, akan terjadi namanya kemungkinan mujizat akan terjadi. Haleluya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Belajar dari Hana yang tidak pernah menyerah dengan fakta dan keadaan yang ada. Dia terus berdoa. Dan seperti hamba-Mu juga Tuhan, anak saya, Jose, memang sudah gagal dan tidak lulus untuk masuk AMN. Tapi kami tidak pernah menyerah. Hamba dan istri hamba terus berdoa dan berharap, dan kemungkinan itu pun terjadi, yaitu anak kami Jos bisa diterima padahal sudah gagal. Tuhan, Engkau punya jalan yang lain. Engkau yang punya kuasa. Kalau Engkau yang menutup, hanya Engkau yang bisa membuka. Kalau Engkau yang membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Seperti Hana, Tuhan yang menutup, tapi Hana tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang membuka kandungan Hana. Hamba berdoa, biarlah berkati setiap umat-Mu, home ministry dimanapun berada. Biarlah mereka juga punya iman seperti Hana yang terus berdoa sekalipun fakta tidak memungkinkan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan saat ini kami sudah mengadakan ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu.
Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah hidupmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.